Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya untuk memenuhi tugas pemeliharaan tanaman non konvensional, membuat PPT dengan jurnal yang sudah ditentukan. Saya mendapatkan judul The Influence of Magnetic Field Supply and Hygromycin Concentration to the Optimization of Folate Gain Putative Transformant Selection in Rice, Kreatif Fatmawati, atau yang dapat diartikan dengan pengaruh pasokan medan magnet dan konsentrasi hygromycin terhadap optimasi seleksi transforman putatif gen folat pada padi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Ayu Feranti, NIM 2021410005. Latar belakang atau introduction. Padi merupakan komoditas tanaman pangan yang sangat penting karena merupakan makanan pokok bagi hampir seluruh penduduk dunia. Yang sebagian besar dari negara berkembang seperti Indonesia, beras merupakan makanan pokok yang terus meningkat dengan meningkatnya jumlah penduduk. Beras memegang peranan paling penting di antara sebagai sumber pangan lainnya di Indonesia dalam penyediaan pangan yang mendukung ketahanan pangan nasional dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga petani. Tidak hanya dari segi kuantitas, kualitas, beras yang memperhatikan minat pasar, rasa, aroma, dan kandungan gizi merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan beras ke depan. Oleh karena itu, selain mengembangkan tanaman padi dari segi kuantitas seperti produksi dan produktivitas yang dinilai sangat menguntungkan petani, juga penting untuk mengembangkan kualitas tanaman padi seperti unsur hara yang dapat menguntungkan konsumen. Bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen yang dilakukan pada bulan Februari sampai April 2019 di Laboratorium Bioteknologi Departemen Agroteknologi Fakultas Pertanian Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Menggunakan beras lokal, bakteri yang digunakan adalah Atumfaciens strain LB-A4404 yang membawa plasmid PCAMBIA 1300 yang sudah disisipkan gen folat. Penelitian dilakukan dengan metode transformasi gen in planta rancangan. Penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL yang disusun secara vektorial. Faktor pertama, tanpa dan memberi medan magnet, terdiri dari dua taraf. A1 tanpa medan magnet, A2 medan magnet. Faktor kedua adalah konsentrasi hygromycin yang terdiri dari 4 level. B1 hygromycin 25 mg per liter, B2 hygromycin 50 mg per liter, M3 hygromycin 75 mg per liter, 64 hygromycin 100 mg per liter. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis of variance ANOVA. Jika hasil varian menunjukkan pengaruh nyata hingga sangat nyata, maka dilakukan pengujian lebih lanjut. Pada penelitian ini digunakan uji lanjut menggunakan Duncan Multiple Range Test atau DMRT pada taraf 5%, sedangkan pada parameter mematikan konsentrasi min 50 atau LC50 hygromycin, data presentasi mortalitas explant yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis probit untuk hygromycin yang digunakan. Parameter pengamatan pada penelitian ini meliputi efisiensi transformasi persen, presentasi mortalitas explant persen, dan konsentrasi mematikan min 50 LC50 hygromycin. Yang pertama, melakukan penelitian persiapan dan sterilisasi eksplan. Eksplan yang digunakan adalah padi varietas Fatmawati.
Benih padi yang digunakan sebagai eksplan dicuci dan direndam selama 201 menit dalam larutan 2 gram 1-1 deterjen, 2 gram per liter fungisida, dan 2 gram per liter bakterisida. Setelah itu bijinya dibilas. Benih dibilas dengan air suling. Biji padi dikupas dan dibawa ke LAF atau laminar airflow, kemudian disterilkan kembali dengan sodium hipoklorit 30% selama 15 menit dan dibilas dengan aquades steril sebanyak 6 kali. Sebagai penutup, benih padi direndam dalam larutan betadin sebanyak 2-3 tetes per 100 ml selama 5 menit. Selanjutnya, benih direndam dalam air steril selama 2 hari pada suhu 20 derajat Celcius. Air diganti 1 kali selama proses perendaman. Setelah 2 hari di perendaman, embrio akan memutih. Kemudian yang kedua, kultur Agrobacterium tumefaciens. Bakteri A tumefaciens strain LBA4404 yang membawa plasmid PCA-MBIA 1300 yang plasmidnya mengandung gen folat ditumbuhkan pada media LB pada 50 gram per liter kanamisin plus 50 gram L-hygromycin dengan cara suspensi bakteri diambil kemudian digores menggunakan lop. Bakteri diinkubasi pada suhu 280 derajat selama 3 hari. Bakteri diambil menggunakan spatula, kemudian disuspensikan pada aqueous steril plus 100 acetosiringon. Selanjutnya, kepadatan sel bakteri diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 600. Kepadatan sel bakteri yang digunakan adalah OD 600 sampai 0,3. Kemudian tahap yang ketiga, okulasi bakteri A tumefaciens di meristem aplikasi embrio padi. Tumefaciens diinokulasi ke dalam embrio dengan cara menusukkan jarum steril ke dalam 1-1,5 mm, kemudian direndam dalam inokulum A tumefaciens selama 15 menit. Benih padi yang telah diinokulasi ditanam pada media kokultivasi berupa tisu plus aqueous steril plus acetosirigon. Benih padi dalam cawan petri kemudian diinkubasi dalam ruangan tertutup selama 4-5 hari. Setelah kokultivasi, kecambah beras direndam dalam larutan yang mengandung cefotaxim 300 ppm selama 1 jam. Kemudian tahap yang terakhir, seleksi berkecambahan tahan higromycin. Benih yang telah berkecambah dipindahkan ke media seleksi MS0 tanpa penambahan gula cefotaxim 300 mg per liter dengan perlakuan antibiotik higromycin dengan konsentrasi 25, 50, 75, dan 100 mg per liter. Setelah itu diinkubasi selama 7 hari dengan penambahan medan magnet dan tanpa perlakuan magnet. Plantlet padi yang lolos seleksi media dapat digunakan sebagai indikator transformatif tanaman padi putatif. Setelah keluar dari tahap seleksi tanaman, media putatif transformatif selanjutnya ditanam pada media MSO untuk perakaran dan selanjutnya tanaman padi dapat diaklimatisasi. Hasil yang diperoleh pada tabel 1 menunjukkan hasil rata-rata perlakuan dengan pemberian medan magnet memiliki kecenderungan lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan tanpa pemberian medan magnet. Namun, berdasarkan analisis terhadap sebagai perlakuan pemberian medan magnet tidak menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap efisiensi transformasi. Hal ini diduga karena penerapan medan magnet di sekitar eksplan tidak mempengaruhi presentase efisiensi transformasi melainkan mempengaruhi fisiologi tanaman selama berada di media seleksi.
Kemudian tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata presentasi kematian eksplan pada varietas Fatmawati cenderung meningkat dengan meningkatnya perlakuan konsentrasi higromisin pada media seleksi. Peningkatan mortalitas eksplan pada konsentrasi higromisin yang lebih tinggi diduga karena eksplan mengalami keracunan sehingga mengalami kematian. Menurut Chopper 2004, nekrotik atau kematian sel terjadi karena berkaitan dengan keracunan eksplan yang pengaruh antibiotik. Toksisitas tanaman meningkat dengan meningkatnya konsentrasi higromisin. Hal tersebut mengakibatkan tanaman yang tidak memiliki higromisin dan tidak memiliki gen HPT akan mengalami kematian pada sel atau jaringan jika diekspos atau ditumbuhkan pada media yang mengandung higromisin. Kemudian tabel 3 menunjukkan konsentrasi higromisin mg per liter dapat menyebabkan kematian hingga 50% pada eksplan di varietas Fatmawati. Berdasarkan hasil analisis probit diperoleh persamaan garis linear yaitu Y 9,589X men 12,98 dan dapat digunakan kurva hubungan antara nilai probit dengan log konsentrasi higromisin. Dari analisis nilai RSQ adalah 0,944. Berdasarkan persamaan regresi yang bersifat logaritmik karena memiliki nilai RSQ 0,944, maka terdapat korelasi positif yang sangat kuat antara nilai konsentrasi higromisin terhadap persentase kematian eksplan yang dibuktikan dengan nilai R mendekati 1. Pembahasan konfirmasi konstruksi PC 1300 sampai CGHU, konfirmasi keberadaan plasmid PC ambia 1300 pembawa gen CGHI pada bakteri A Tumfezian strain 1BA4404 diperlakukan untuk menentukan apakah bakteri A Tumfezians yang digunakan sebagai vektor dalam transformasi telah membawa PC ambia 1300 sampai konstruksi plasmid CGHI. Berdasarkan hasil analisis PCR langsung terhadap koloni tunggal bakteri A Tumfezians yang dilakukan dengan menggunakan primer GCHI min F per R dan kit MyTag, hasil PCR langsung menunjukkan adanya koloni tunggal bakteri positif A Tumfezians yang mengandung DNA rekombinan sisipan gen CGHI yang ditandai dengan terbentuknya pita DNA berukuran sekitar 1200 pp. Berdasarkan hasil tersebut, A Tumfezians galur LB4404 dapat digunakan sebagai vektor transformasi karena terbukti mengandung konstruksi plasmid PC 1300 sampai CGHI sebagai gen target transformasi pada padi varietas Fatmawati. Kesimpulan yang pertama, pemberian medan magnet tidak menunjukkan pengaruh terhadap presentase efisiensi transformasi dan presentase kematian eksplan. Pemberian medan magnet menunjukkan rata-rata presentase efisiensi transformasi lebih tinggi dibandingkan tanpa pemberian magnet sebesar 63,33% dan menunjukkan rata-rata presentase kematian eksplan lebih rendah sebesar 36,67%. Pemberian konsentrasi higromisin menunjukkan pengaruh presentase efisiensi transformasi dan presentase kematian eksplan. Konsentrasi higromisin 25 mg per liter merupakan konsentrasi terbaik dengan rata-rata presentase efisiensi transformasi 100%. Berdasarkan jumlah eksplan yang melewati media seleksi diduga transforman putatif dan rata-rata tingkat kematian eksplan terendah 0%. Pada uji letal konsentrasi min 50 LC50 konsentrasi higromisin yang dapat menyebabkan kematian hingga 50%, dapat eksplan padi varietas Fatmawati adalah konsentrasi higromisin 75 mg per liter. Yang ketiga, tidak terdapat interaksi antara suplai medan magnet dan konsentrasi higromisin pada parameter presentase efisiensi transformasi dan laju kematian eksplan. Dan yang keempat, hasil PCR menunjukkan sampel DNA FTI beras Fatmawati, FT2, FT3, FTS, FT6, FT7, FTS yang memiliki pita DNA penyandi gen 1200
FBB. Berikut presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kata yang belibet, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.